semua, ketemu lagi dengan Jojo Family. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk staycation virtual bareng Jojo Family. Di sini kita mau menginap di salah satu resort yang ada di daerah Puncak. Dan resort ini menyuguhkan pemandangan alam yang indah banget. Selain tempat buat menginap, di resort ini juga ada restonya. Nama tempatnya yaitu The Pointer Resort dan untuk alamatnya di Jalan Negalsari RT 6 RW 4 Sukatani Tugu Utara Cisarua Bogor Jawa Barat. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah ke The Pointer Resort, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google Maps ataupun Waze. Tinggal ketik aja The Pointer Resort. Jalan yang kita lewati menuju The Pointer Resort ini ada jalan yang lumayan sempit, itu berada di sekitar perumahan penduduk. Kalau misalnya berpapasan dengan mobil lain, agak sulit untuk mencari jalan yang lebar. Tapi untungnya pas Jojo Family lewat, nggak ada mobil dari arah berlawanan dan hanya beberapa motor aja. Kalau teman-teman udah nyampe di jalan pertigaan yang ada air mengalirnya, teman-teman langsung belok ke kiri. Nah, ini jalan menuju ke The Pointer Resort. Jalannya kurang bagus, beda dari jalan yang pertama kita lewati, dan ada jalan menanjak seperti ini. Di depan ada gapura atau pintu gerbang yang berwarna merah di atasnya. Itu tandanya kita udah sampai di area The Pointer Resort. Di sini kita akan ditanya oleh security-nya mau menginap atau mau datang ke restonya aja. Setelah kita berurusan nih dengan security-nya, kita langsung menuju ke area lobinya yang berada di atas. Selamat datang di The Pointer Resort, salah satu resort yang menawarkan keindahan alam atau view alam yang indah banget. Di setiap tempat menginapnya punya view. Cocok banget untuk teman-teman yang mau staycation sambil healing bersama keluarga atau orang-orang tersayang. Nah, sekarang aku mau check-in dulu. Untuk tempat check-innya berada di bangunan utama dekat kolam renang. Check-innya di sini santai, mau duduk di mana aja di ruangan ini. Sambil menunggu, kita bisa menikmati welcome drink yang udah disediakan. Di The Pointer Resort ini ada beberapa tipe kamar, yaitu villa, ada glamping, dan juga ada cabin. Nah, aku akan infoin ke teman-teman semua tipe-tipe kamarnya. Jadi teman-teman nonton sampai selesai ya. Udah selesai check-in, udah beres semuanya. Oh ya, untuk check-innya ada deposit sebesar 100.000. Nah, sekarang Jojo Family mau menuju ke kamar tempat kita menginap selama 2 hari 1 malam di The Pointer Resort. Kamarnya ini berada di luar kawasan atau di area The Pointer Resort. Untuk jaraknya sekitar 500 meter menuju ke kamar, dan kita akan dipandu oleh petugas dari The Pointer Resort. Untuk jalannya di sini teman-teman bisa lihat sendiri, lumayan sempit, dan untungnya lagi nggak ada mobil yang lewat. Dan jalannya juga ada jalan yang gelap, ada jalan yang terang. Nah, kalau udah sampai di jalan bercabang seperti ini, kita belok ke kiri atau ambil arah ke kiri, jangan arah ke kanan. Karena kalau kanan itu adalah tempat atau resort, kalau nggak salah, Alinson Sunset Hill. Area tempat aku menginap ini adalah area Villa Svargaloka, agak susah nyebutinnya. Ini adalah villa yang dimiliki oleh The Pointer Resort. Nanti aku akan tunjukin video seperti apa dalam villanya. Nah, sekarang aku mau ke kamar, mau nunjukin ke teman-teman kamar yang akan kita tempatin di sini, yaitu tipe kamar Cendana Pavilion di lantai 1.
Nomor kamarnya di 402, depan kamarnya ini ada tempat duduk untuk santai-santai. Dan dalam kamarnya seperti ini, kamarnya tidak begitu luas. Di sini sudah ada satu tempat tidur ukuran queen bed dan 2 buah bantal. Kamar ini dikhususkan untuk 2 orang. Jadi yang buat mau honeymoon dengan budget yang murah cocok banget untuk menginap di kamar ini. Tapi sayangnya kalau menurut aku nih, kamar ini ventilasinya kurang. Jadi kalau malam hari lumayan panas walaupun udah disediain pendingin ruangan, tapi anak-anak masih gerah juga. Nah, di kamar ini udah disediain free complimentary seperti air mineral, ada teh, ada kopi, terus ada alat penerangnya, terus ada pemanas air, dan juga ada kontak person yang bisa kita hubungi kalau kita memerlukan sesuatu. Nah, di kamar ini juga udah disediakan beberapa fasilitas seperti televisi. Televisinya televisi channel gitu, dan di sini juga udah ada pendingin ruangan. Dan pendingin ruangan ini kalau menurut aku nggak terlalu berfungsi dengan baik. Di sini juga ada payung dan ada beberapa snack yang berbayar yang disediakan oleh The Pointe Resort. Kalau membawa anak-anak, mungkin sebelum nyampe ke resort ini harus mampir dulu ke minimarket untuk beli snack-snack karena minimarket dari tempat ini lumayan jauh banget. Di bagian belakang kamarnya ada wastafel dengan kaca, terus kamar mandinya di sini di dalam kamar, dan kamar mandi dilengkapi dengan shower, air panas berfungsi dengan baik. Amenities bedroomnya udah lengkap banget seperti handuk, terus dental kit, sabun sampo udah ada. Overall untuk kamar mandi di tipe Cendana Pavilion lantai 1 ini bersih dan lumayan luas. Nah, di depan tempat tidur atau di dekat pintu ada jendela yang ditutupi dengan tirai, jadi tirainya ini bisa dinaik turunkan. Untuk rate kamar ini Jeju Family dapat di rate 655.000, udah termasuk sarapan untuk 2 orang. Di sini Jeju Family menginap di hari Minggu. Untuk rate kamar ini bisa berubah-berubah sesuai dengan waktu atau hari kita menginap. Di depan kamar disediakan hammock, jadi di setiap kamar yang ada di tipe ini ada hammocknya masing-masing dan dilengkapi dengan beanbag untuk kita santai-santai di sini bersama anak-anak menikmati malam. Untungnya pas aku menginap nggak hujan, nanti hujannya itu udah tengah malam. Dan jangan lupa bawa minyak anti nyamuk karena kata anak-anak di sini banyak nyamuknya. Malamnya aku bersama keluarga makan malam di Sate Hanjawar, sate yang terkenal banget, selalu waiting list dan rame banget. Ini sate kambing dan sop kambingnya itu enak banget. Wajib teman-teman coba kalau misalnya teman-teman ke puncak. View dan suasana pagi hari di tipe Cendana Pavilion, di sini kita bisa mendengar kicauan burung, bisa lihat view hijau-hijau seperti ini, pokoknya nyegerin mata banget. Udah gitu udaranya di sini fresh banget. Jadi kalau teman-teman menginap di tipe ini, usahakan bangun pagi buat menikmati pemandangan gunung yang tampak jelas banget dari sini. Karena semalam itu hujan, jadi gunungnya di sini itu jelas banget. Nah, seperti ini cantik banget kan teman-teman. Di sini aku videoin sambil bersyukur banget karena bisa menikmati view seindah ini dan gak perlu jauh-jauh kita ke tempat lain untuk menikmati keindahan alam. Sekarang aku dan keluarga mau sarapan di area The Pointe Resort di area bawah. Tetap ya, kita akan melewati jalan yang sempit ini dan lagi-lagi nggak ada mobil yang lewat dari arah berlawanan. Nah, kalau siang hari jalannya seperti ini ya teman-teman, jelas banget ya. Dan untuk sarapannya di sini berada di bangunan utama yang di dekat kolam renang.
Area sarapannya di lantai bawah setelah lobby. Untuk areanya ini luas banget. Kalian bisa makan di indoor ataupun di area outdoornya. Menu sarapan yang disediakan oleh The Pointer Resort untuk tamu yang menginap. Walaupun pilihan menunya sedikit, tapi ini udah lengkap banget. Istilahnya 4 sehat, 5 sempurna. Di sini ada makanan beratnya, makanan rumahan gitu, cocok untuk lidah-lidah orang Indonesia. Karena aku nginapnya berempat dan untuk kamarnya hanya free sarapan 2 orang. Jadi untuk anak-anak itu kena biaya sekitar 60 ribuan. Kalau untuk dewasa sekitar 100 ribuan. Nah, di sini ada dessert juga yang unyu-unyu seperti ini. Dessertnya itu enak banget. Jadi itu puding tapi nggak terlalu manis. Ada cemilan warna-warni yang pastinya anak-anak dan orang dewasa pun suka. Dan buat teman-teman yang wajib sarapan dengan roti, di sini juga menyediakan roti. Pokoknya untuk sarapan di The Pointer Resort ini enak-enak semuanya. Nah, sekarang aku akan nunjukin fasilitas apa aja yang ada di The Pointer Resort. Yang pertama yaitu area kolam renangnya. Area kolam renang di sini ada jacuzzi dan juga ada kolam renang untuk anak-anak dan dewasa. Untuk area kolam renang jacuzzinya ini airnya itu air hangat, jadi anak-anak betah di jacuzzinya. Dan untuk kolam renang anak-anak dan kolam renang dewasa airnya itu dingin banget. Fasilitas lain seperti area permainan anak-anak berada di area dekat tempat sarapan. Di area outdoornya di situ ada ayunan, ada trampolin juga dan ada perosotan buat anak-anak. Nah, di sini juga ada area buat santai-santai. Sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman tipe-tipe kamar yang ada di The Pointer Resort ini. Kamar pertama yang berada di bagian bawah yang jaraknya tidak begitu jauh dengan area lobi dan tempat sarapannya, yaitu tipe kamar pinus glamping. Untuk pinus glamping ini terdiri dari 2 tipe, yaitu pinus deluxe glamping untuk 2 orang dan juga pinus family glamping untuk 4 orang. Dan ada fasilitas hammocknya juga di tipe pinus glamping ini. Lanjut ke tipe berikutnya yang masih satu area juga dengan pinus glamping, yaitu Kana Glamping. Nah, Kana Glamping ini kapasitasnya untuk 2 orang. Bentuk glampingnya ini bentuk segitiga gitu. Terdapat 1 tempat tidur di glampingnya dan di sini juga cocok banget buat kamu yang mau honeymoon dengan budget murah. Tapi untuk kamar mandinya itu berada di luar glampingnya. Kamar mandinya sharing dengan tamu yang lain. Di bagian depan glampingnya ada teras kecil yang udah disediakan tempat duduk buat santai-santai sambil menikmati keindahan alam yang ada di The Pointer Resort. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian atas. Jadi kalau mau menuju ke atas ini harus melalui anak tangga dan di atas ini terdapat tempat bermain ayunan dan juga ada beberapa spot-spot foto yang udah disediakan oleh The Pointer Resort. Nah, dari area spot foto ini kita ke bagian atas lagi. Di sini adalah tipe cemara cabin. Untuk cemara cabin ini ada yang tipe cemara superior cabin dan juga ada tipe cemara yang deluxe cabin. Nah, untuk view-nya juga bagus banget, masih bisa melihat keindahan alam dari hammock-hammock yang udah disediakan di setiap kamarnya. Lanjut lagi ke bagian atas. Di sini terdapat kurang lebih 3 tipe kamar dan di atas ini ada tempat parkirnya. Jadi kalau misalnya kita bawa kendaraan bisa langsung parkir di atas, jadi nggak perlu lagi untuk naik-naik tangga. Nah, ini tipe cempaka. Untuk tipe cempaka ini ada beberapa jenis kamarnya. Nah, kalau di bagian atas ini adalah cempaka family kapasitas 5 orang. Di sini kalau misalnya bawa anak-anaknya harus benar-benar dijaga karena lumayan tinggi untuk lantai atasnya dan juga di sini udah disediakan hammock dengan view yang indah banget. Jadi di setiap
cabin atau di setiap glamping yang ada di The Pointer Resort ini menyediakan atau terdapat fasilitas hammocknya. Nah, kita lanjut lagi ke jenis cempaka lainnya, yaitu berada di lantai bawah. Nah, kalau di lantai bawah ini cempaka pavilion 021 untuk 2 orang dan juga ada cempaka pavilion 022. Nah, di sini lebih safety ya kalau kita bawa anak-anak. Udah terdapat juga fasilitas hammocknya dan view-nya juga itu masih dapat banget di tipe ini. Lanjut untuk tipe cempaka lainnya, di sini ada cempaka camp 01 kapasitas 6 orang dan juga cempaka camp 02 untuk kapasitas 5 orang. Tapi untuk kamar mandinya itu berada di luar dari kamarnya. Area berikutnya yaitu area private. Ini adalah tipe cempaka iglo untuk kapasitas 3 orang. Di sini cocok banget buat honeymoon karena ada private poolnya juga dan area ini berada di paling atas, view-nya itu bagus banget. Nah, sekarang aku mau nunjukin tipe cendana pavilion yang aku tempatin di The Pointer Resort ini. Jadi di sini ada cendana pavilion di lantai 1 dan cendana pavilion di lantai 2. Nah, untuk kamar-kamarnya ini masing-masing 4 kamar di lantai bawah dan 4 kamar di lantai atas. Yang membedakan kalau di lantai bawah itu terdapat fasilitas hammocknya, sedangkan kalau di lantai atas tidak ada teras ataupun balkonnya dan harganya lebih murah di lantai atas. Nah, untuk lantai atas ini ada kamar dengan 2 ukuran kasur single bed gitu. Di sini luas kamarnya nggak begitu luas dan view-nya masih bisa lihat pemandangan hijau-hijau seperti ini. Fasilitasnya udah lengkap banget, ada televisi, ada pendingin ruangan. Nah, kemudian ada kamar dengan 1 tempat tidur, ini masih berada di lantai atas. Fasilitasnya juga udah lengkap banget, ada televisi dan juga pendingin ruangan. Dan untuk view-nya juga masih bisa lihat pemandangan hijau dari sini, tinggal buka jendelanya sambil minum kopi, sambil menikmati view alam. Apalagi kalau yang jomblo sambil berpikir kapan ya saya dapat pasangannya. Nah, di sini juga udah ada rak-rak buat tempat penyimpanan gitu. Overall untuk kamar ini cocok banget buat 2 orang, buat pasangan, tapi pasangan yang udah menikah. Kamar mandi di tipe cendana pavilion di lantai 2, kamar mandinya terpisah, tapi kamar mandinya ini masing-masing. Jadi setiap kamar ada kamar mandinya di depan kamarnya. Kamar mandi dengan shower, ada air panasnya, bedroom amenitiesnya udah lengkap banget. Nah, di tipe cendana pavilion ini ada area untuk api unggun, bisa request ke petugasnya kalau kita ingin menyalakan api unggun. Kemudian juga terdapat permainan buat anak-anak. Sekarang aku mau nunjukin tipe villanya, bagian dalamnya seperti apa. Jadi ini namanya Svargaloka Villa, agak susah nyebutinnya, saudara-saudara. Di sini view-nya itu bagus banget. Untuk villanya ini, kalau nggak salah untuk 4 orang dan villa ini ada 2 lantai. Di lantai bawah ada tempat kumpul-kumpul keluarga, ada tempat makan, udah disediakan fasilitas kulkas, kemudian tempat untuk memasaknya. Dan di lantai 1 ini ada 1 kamar dengan 1 tempat tidur ukuran queen bed seperti ini. Kamarnya cukup luas dan untuk area kamar mandinya berada di bagian dalam kamarnya. Nah, kamar mandinya seperti ini luas, udah water heater juga. Perlengkapan mandinya atau bedroom amenitiesnya udah lengkap banget. Sekarang aku mau nunjukin di lantai atasnya. Kalau ke lantai atas melewati anak tangga, di sini ada kamar, ada 1 kamar dengan 2 single bed dan kamar mandinya itu di lantai bawah dekat dengan tangga. Agak susah juga ya untuk mandi, harus ke bawah lagi. Di lantai atas view-nya itu jelas banget. Di sini terdapat tempat duduk dan juga
tempat duduk besar seperti ini buat santai-santai bersama keluarga. Dan untuk semua tipe kamar yang ada di The Pointer Resort ini view-nya itu juara banget. Untuk rate-nya, teman-teman bisa tanyakan langsung ke The Pointer Resort-nya. Tapi kalau untuk rate yang termurah itu ada di tipe Cendana Pavilion lantai 1 dan lantai 2 dan juga tipe Kana Glamping. Oke, teman-teman, sampai di sini video dari Jojo Family. Mudah-mudahan video ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman mencari tempat menginap sambil healing. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.